Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Di video ini kita akan membahas tentang landasan psikologis pendidikan yang disusun oleh teman saya, yaitu Aina Anggriani Pohan, Anissa Alfadilah, Laila Diatul Husna, dan saya sendiri Yanuar Rizky. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Kajian psikologis yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Perkembangan individu dan faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan individu. Perkembangan adalah proses terjadinya perubahan pada manusia baik secara fisik atau secara mental sejak berada di dalam kandungan sampai orang tersebut meninggal. Manusia dalam perkembangannya mengalami perubahan dalam berbagai aspek yang ada pada manusia, dan aspek tersebut saling berhubungan dan berkaitan. Aspek-aspek dalam perkembangan yaitu adalah aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Selanjutnya, perkembangan hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Yang pertama, teori nativisme. Teori nativisme adalah teori yang berasumsi bahwa setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa faktor turunan dari orang tuanya, dan faktor tersebut yang menjadi penentu perkembangan individu. Yang kedua, teori empirisme. Teori empirisme adalah teori yang berasumsi bahwa setiap individu yang terlahir ke dunia adalah dalam keadaan bersih, sedangkan faktor penentu perkembangan individu tersebut adalah lingkungan dan pengalaman. Dan yang ketiga, teori konvergensi. Teori konvergensi adalah teori yang berasumsi bahwa perkembangan individu oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan serta pengalaman, atau dengan kata lain gabungan teori empirisme dengan teori konvergensi. Selanjutnya, tahapan dan tugas perkembangan serta implikasinya terhadap perlakuan pendidik. Tahap dan tugas perkembangan individu. Asumsi bahwa anak adalah orang dewasa dalam skala kecil atau anak adalah orang dewasa mini telah ditinggalkan orang sejak lama. Sebagaimana kita maklumi bahwa masa anak-anak adalah suatu tahap yang berbeda dengan orang dewasa. Anak menjadi dewasa menjadi suatu proses penyembuhan bertahap mengenai keadaan fisik, sosial, emosional, moral, dan mentalnya. Seraya mereka berkembang, mereka memiliki cara-cara memahami, bereaksi, dan mempersepsi yang sesuai dengan usianya. Inilah yang disebut oleh ahli psikologi sebagai tahap perkembangan individu. Dan tugas perkembangan individu bisa kita ambil dari perkembangan masa bayi dan kanak-kanak kecil yang dimulai dari umur 0 sampai 6 tahun, di mana tugas perkembangannya yaitu belajar berjalan, belajar makan makanan yang padat, dan juga belajar berbicara atau berkata-kata. Implikasi perkembangan individu terhadap perlakuan pendidik orang dewasa yang diharapkan. Sebagaimana dikemukakan Yellon dan Weinstein tahun 1977, implikasi perkembangan individu terhadap perlakuan pendidik atau orang dewasa yang diharapkan dalam rangka membantu penyelesaian tugas-tugas dan perkembangannya. Salah satunya sebagai berikut. Perlakuan pendidik atau orang dewasa yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik pada masa anak-anak atau pada masa kecil. Yang pertama,
menyelenggarakan disiplin secara lemah lembut secara konsisten. Kedua, menjaga keselamatan tanpa perlindungan yang berlebihan. Ketiga, berbicara dan memberi respon terhadap perkataan peserta didik. 4. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk aktif bereksplorasi. Dan yang kelima, menghargai hal-hal yang dapat dikerjakan peserta didik. Teori belajar dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah hasil dari sebuah pembelajaran perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dengan faktor penentunya adalah penguatan atau dorongan dari luar. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi dikarenakan setiap individu memiliki kemampuan untuk memproses informasi sesuai faktor kognitif berdasar tahapan usianya sehingga hasil belajar adalah perubahan struktur kognitif yang ada pada individu tersebut. Yang ketiga, teori humanisme. Teori humanisme adalah fungsi seluruh kepribadian individu dikarenakan suatu individu merupakan pribadi utuh yang mempunyai kebebasan memilih untuk menentukan kehidupannya, juga memiliki keinginan untuk mengetahui sesuatu, juga memiliki keinginan bereksplorasi dan mengasimilisasi pengalamannya. Kesimpulannya, landasan psikologis pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui apa yang harus dilakukan kepada peserta didik dalam setiap tahapan perkembangan yang berbeda mulai dari bayi hingga dewasa. Sarannya, karena begitu pentingnya landasan psikologis dalam pendidikan, maka seluruh calon pendidik dan para pendidik diharapkan mampu mempelajari serta mengaplikasikan landasan psikologis dalam pendidikan agar proses pendidikan berjalan dengan baik.